Baiklah, perkenalkan, nama saya Siska Margareta, NIM 20104171162. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas UTS saja, yaitu dengan mata kuliah perilaku konsumen. Untuk bagian A, dapat saya sampaikan yaitu ya, saya aktif menonton video yang Bapak posting di Instagram. Saya menonton 5 video perilaku konsumen. Adapun judul video yang saya tonton adalah: yang pertama, proses pengambilan keputusan; yang kedua, model keputusan konsumen; yang ketiga, teori sikap dan pengaruh terhadap perilaku konsumen; yang keempat, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen; dan yang kelima, faktor sosial dalam perilaku konsumen. Bagian B, ya, saya memberi komentar pada video yang Bapak posting di Instagram. Ada 5 video yang saya beri komentar, yaitu yang pertama, topik proses pengambilan keputusan, yaitu tahap di mana konsumen sadar akan keperluan dan kebutuhan. Yang kedua, informasi search for product information atau pencarian informasi. Yang ketiga, collect and evaluate alternative or product evaluation, yaitu penilaian dan pemilihan alternatif. Yang keempat, buy our product cost and purchase, yaitu kebutuhan untuk membeli. Dan yang kelima, for purchase cost and evaluate of product, yaitu pembuangan produk. Kedua, perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat belum membeli, ketika membeli dan menghabiskan barang dan jasa, atau setelah melakukan hal-hal di atas, yaitu evaluasi. Ada beberapa jenis konsumen, yaitu pertama, konsumen individu atau konsumen akhir. Keluarga adalah konsumen individu atau konsumen akhir, yaitu konsumen yang membeli barang atau jasa yang langsung dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri, atau membeli barang dan jasa langsung digunakan. Yang kedua, konsumen organisasi. Bias organisasi, bisnis atau organisasi pemerintah, masyarakat, pemerintah maupun sebuah kelompok konsumen organisasi itu membeli barang dan jasa untuk proses produksi yang menghasilkan barang lain yang kemudian dijual ke konsumen lain. Dimensi perilaku konsumen yaitu memiliki kesamaan dan perbedaan, memakai pakaian dan aksesoris, globalisasi ekonomi, perdagangan dan budaya, batas geografi, dan budaya program pemasaran agresif dari perusahaan multinasional. Yang ketiga, strategi pemasaran, yaitu pertama, perbedaan individu; kedua, faktor lingkungan. Keluarga dan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat, secara tidak langsung menjadi faktor perilaku konsumen. Adapun peranan anggota keluarga dalam perilaku konsumen. Yang ketiga, siklus hidup keluarga. Yang keempat, wanita sebagai konsumen. Yang kelima, sosialisasi anak sebagai konsumen. Dan yang keempat, faktor sosial dalam konsep bisnis merupakan keadaan konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen adalah melakukan pembelian atau jasa. Menurut Carter, faktor sosial dalam meliputi kelompok acuan keluarga dan status sosial konsumen. Faktor sosial berdasarkan indikator kelompok, anggota atau keluarga. Faktor yang pertama yaitu faktor kelompok. Menurut Carter, pada tahun 2005, kelompok acuan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seorang yang memiliki potensi untuk membentuk sikap atau perilaku individu. Kelompok
yang memiliki pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan, sedangkan kelompok yang memiliki pengaruh tidak langsung disebut kelompok aspirasional. Faktor yang kedua yaitu faktor keluarga. Secara ilmiah, keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih individu yang berhubungan darah, pernikahan, atau adopsi yang tinggal berdampingan, yang menjadi acuan primer yang paling berpengaruh bahkan ketika membeli tidak lagi transaksi dengan keluarganya. Yang kelima, sikap memiliki 3 unsur. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, kemudian efektif atau emosi perasaan, kemudian konektif atau tindakan strategi pemasaran perusahaan. Pemerintah, organisasi, nirlaba, partai politik, kemudian proses keputusan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, alternatif, pembelian, konsumsi, evaluasi, dan pasca kepercayaan sikap dan perilaku yaitu pembentukan sikap konsumen, kepercayaan sikap, dan perilaku konsep atribut produk. Dan konsumen memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Selanjutnya, karakteristik sikap. Yang pertama, sikap memiliki objek, artinya sikap konsumen harus terkait dengan objek yang terkait dengan konsep konsumsi dan pemasaran. Yang kedua, konsistensi sikap, yaitu sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. Faktor situasi sering menyebabkan inkonsistensi perilaku. Yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral, artinya sikap yang memiliki dimensi positif negatif disebut sebagai karakteristik valensi dari sikap. Fungsi sikap atau lanjutan. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seseorang konsumen. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting, yang selalu ingin tahu banyak hal yang menyebabkan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu tahu produksi terlebih dahulu sebelum ia menyukai kemudian membeli produk tersebut. Bagian C, manfaat yang saya peroleh dari menonton video Bapak adalah 1. Memahami pentingnya proses-proses pengambilan keputusan. Yang kedua, bertambahnya wawasan tentang keputusan konsumen, mengetahui macam-macam jenis konsumen, dimensi perilaku konsumen, dan pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Dan yang ketiga, mengetahui sikap-sikap perilaku konsumen. Keempat, mengetahui bahwa keluarga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang kelima, mengetahui faktor sosial yang ada dalam perilaku konsumen. Bagian B, yang A, motivasi itu tidak perlu dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan itu tidak baik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan. Abraham Maslow mengklarifikasikan kebutuhan secara berurutan menjadi 6 bagian. Konsep Abraham Maslow dikenal dengan piramida kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah merupakan jasmani manusia, misalnya akan makanan, minuman, tidur, istirahat, dan sebagainya. Untuk belajar yang efektif dan efisien, siswa harus sehat. Kebutuhan yang kedua yaitu rasa aman. Manusia membutuhkan ketentraman dan keamanan jiwa. Perasaan takut akan kegagalan, kecemasan, kecewa, dendam, ketidakseimbangan mental, dan kegoncangan-kegoncangan emosi yang lain dapat mengganggu kelancaran belajar siswa. Dan kebutuhan ketiga, mendapatkan kasih sayang dan memiliki. Dengan mendapatkan kasih sayang, seseorang merasa bahwa ia diterima oleh kelompoknya.
mereka merasa bahwa ia merupakan seorang anggota keluarga yang cukup berharga. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan memperoleh penghargaan orang lain, di mana harga diri seorang timbul dalam hubungannya dengan orang lain. Seseorang akan merasa dirinya dihargai oleh orang lain apabila ia merasa bahwa dirinya dianggap penting. Dalam hal ini, tugas guru adalah mencari dalam diri siswa apa yang membuat siswa itu merasa dirinya dianggap penting. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Setiap individu memiliki potensi atau bakat masing-masing yang terkandung di dalam dirinya. Dan yang kebutuhan keenam yaitu untuk mengetahui dan mengerti. Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti adalah kebutuhan untuk mengetahui rasa ingin tahu, mendapatkan pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti sesuatu. Bagian B. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun menjadi faktor-faktor keputusan pembelian yang dipertimbangkan penelitian adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Yang C. Perilaku konsumen rasional adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan rasional atau nalar dalam mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan konsumen ini rasional atau konsumen yang tidak rasional adalah konsumen yang jika membeli produk tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Yang D. Awalnya saya melihat suatu aplikasi online shop yang sekarang sudah tidak asing lagi, dan saya lihat sepatu. Akhirnya saya tertarik. Selain tertarik, saya juga sedang membutuhkan sepatu. Karena hal itu, saya langsung memesan sepatu tersebut. Baiklah, sekian hasil dari tugas UTS saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.